yang memberatkan ini adalah Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35. Di pasal tersebut, di pasal 32 itu ancaman pidananya itu 12 tahun. Ya, 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Ya, kalau tidak salah saya seperti itu. Di 35 demikian, 8 tahun denda 2 miliar. Maka ketika demikian diputuslah dia 12 miliar. Diputuslah 12 tahun. Kemungkinan bisa membusuk di dalam beliau. Ya, bisa membusuk di dalam. Kenapa? Ini lama sekali. Bahkan kalau dijuntokan tambah dia seperberapa, misalnya 12 tahun dijuntokan yang lain ditambah bisa sampai 13 tahun, 14 tahun dan 15 tahun. Ya. Ya, dan ditambah juga ternyata beliau pernah mendekam di jeruji besi atau menjadi warga binaan lapas. Ini merupakan residivis, bisa dikatakan residivis. Bukan hanya karena kasus ini, mungkin karena kasus yang lain. Jadi persiapkan diri saja menjalani proses-proses ini dan mempersiapkan diri juga untuk mempersiapkan bukti-bukti meyakinkan hakim bahwa ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi itu palsu. Jika ini membuat harkat dan martabat keluarga Bapak Jokowi dan dipitnah, dipojokkan, baik anaknya, menantunya, bahkan dia, bahkan keluarganya, maka orang yang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan. Dan di dalam pembuktian mengenai ijazah ini bukan disajikan atau diteliti berupa printan atau berupa fotokopian. Mesti diteliti adalah keaslian ijazah tersebut. Pembuktiannya itu sebetulnya dari mana produk ini dibentuk atau dibuat. Ya, ternyata ini produknya ada produk OGM. Maka kalaupun ada cacat, yang berhak untuk menuntut ibaratnya Bapak itu memalsukan ijazah ibaratnya. Maka yang menuntut itu ada universitas. Ya, jadi ini sebetulnya sangat menarik kita bahas ya. Saya habis pikir kepada pemikiran Roy Suryo dan para pengacaranya. Kalau punya asumsi bahwa dia memohon untuk perkara ini dihentikan atau di SP3 kan, memohon kepada pihak kejaksaan, maka harus memiliki suatu dasar hukum yang jelas. Yang pertama, apakah korban ataupun pelapor sudah mau memberikan kata maaf ataupun timbulnya restoratif justice. Itu bisa saja restoratif justice itu bukan hanya di kepolisian berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 atau di kejaksaan sudah diatur juga tentang SP3 itu ya di pasal 15 tahun 2020. Nah, dengan demikian ketika mereka meminta tanpa dasar, tanpa persetujuan, bahkan tanpa adanya penyelesaian secara kekeluargaan atau secara restoratif justice, maka perkara ini tentu pasti bergulir sampai ke ranah persidangan. Alasan substansinya dari ini kan karena sudah melebihi batas itu 14 hari. Nah itu gimana Pak? Iya, yang tadi saya sampaikan bisa saja berasumsi demikian. Jadi dia hitung 14 hari ini, apakah 14 hari kerja atau termasuk hari libur? Ya, kita pasti yakin nih bahwa pihak jaksa atau JPU tidak serta-merta ya melakukan suatu keteledoran tanpa memeriksa perkara yang dianggap serius yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya, maka pasti mereka menelaah dengan sangat teliti begitu. Meneliti itu juga ada waktu batas proses P21 masih dalam proses kasus-kasus tertentu. Iya, tentu ada batasan ya. Batasannya itu misalnya yang bersangkutannya itu para tersangka ini ditahan pihak kepolisian atau ditahan pihak kejaksaan. Ini kan mereka tidak ditahan, maka ada penahanan itu berapa? Misalnya 30 hari, ditambah lagi
diperpanjang 30 hari itu memang ada masa tahanannya. Ya, sedangkan untuk P21 ini ketika pihak kepolisian, kapan pihak kepolisian, para penuntut ini atau para penyidik ini melimpahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Di saat itulah barang itu dihitung berapa lama batasannya. Misalnya batasannya hanya 14 hari. Berarti kalau di tanggal 20 14 hari ke depan, berarti kan di tanggal 4 bulan depan. Maka dengan demikian ketika lewat tanggal 4 bulan depan bisa saja ini selesai, bisa dikatakan, karena tidak terpenuhi apa yang disangkakan ataupun dikirimkan ataupun disajikan oleh para penyidik begitu. Namun dalam prosesnya tidak ada belum penetapan P21 dengan proses pelengkapan. Namun kuasa hukumnya Pak Jokowi juga menyatakan menunggu 2 bulan ke depan. Itu kan sudah ada kepastian hukum kalau kuasa hukumnya Pak Jokowi mengatakan itu. Oke, kalau demikian bisa saja itu menurut analisa pengacara ya. Pengacara bisa menganalisa, berarti dia berkeyakinan bahwa perkara ini akan bergulir ke ranah persidangan. Itu haknya dia. Tapi semua itu tidak serta-merta ketika dari penyidik sudah dilimpahkan kembali, dikembalikan kepada jaksa penuntut umum tanpa dikoreksi. Ya, itu mesti harus dikoreksi. Dikoreksi kembali apakah unsur-unsurnya ataupun sudah lengkap atau belum untuk dijadikan P21, dan ketika sudah P21 sudah layak dan pantas untuk diajukan ke ranah persidangan begitu. Tapi dengan ranah persidangan dengan proses itu Pak Jokowi juga tetap akan membuktikan, karena kan narasi tuntutan saja lah, apalagi mantan wakil presiden juga biar clear, nggak berlarut-larut, tapi Pak Jokowi tetap bersikukuh untuk membuktikannya di pengadilan sampai SD, SMP dan demikian. Nah itu gimana dong? Iya, jadi Pak Yusuf Kalla mungkin beliau belum paham tentang sebuah hukum ataupun belum mengerti hukum, belum mempelajari hukum. Karena barang ini sudah bergulir di ranah hukum, di kepolisian, maka kewajiban untuk membuktikan itu harus di tingkat persidangan atau di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan. Jadi kalaupun itu ada, pasti pihak kepolisian akan memeriksa, pihak kejaksaan akan memeriksa dan dihadirkan di tengah-tengah persidangan. Ya, maka ada istilahnya actori onus probandi. Orang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan. Jadi ketika Bapak Yusuf Kalla menyampaikan, kenapa tidak disampaikan aja ke muka umum atau ke publik supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Itu bisa saja ditampilkan atau dipertontonkan oleh Bapak Jokowi ketika kalau seseorang datang ingin mengetahui face to face. Tapi ketika ini membuat harkat dan martabat keluarga Bapak Jokowi dan difitnah, dipojokkan, baik anaknya, menantunya, bahkan keluarganya, maka orang yang mendalilkan harus mampu untuk membuktikan. Dan di dalam pembuktian mengenai ijazah ini bukan disajikan atau diteliti berupa printan atau berupa fotokopian, mesti diteliti adalah keaslian ijazah tersebut. Jadi kalaupun Roy Suryo dan kawan-kawan menuntut Bapak Jokowi, itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Produk itu dilahirkan atau diterbitkan oleh siapa? Mestinya harus ke UGM. Sedangkan UGM ya sudah menyampaikan bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di UGM dan menyelesaikan perkuliahan tersebut. Bahkan dokter ya, Ibu saya lupa namanya, dia sudah menyampaikan bahwa memang yang bersangkutan memegang ijazah dan pernah menyelesaikan studi ya ataupun kuliah di Universitas UGM ya, Universitas Gadjah Mada gitu. Nanti juga dibilang kalau UGM sudah menyatakan itu sebagai ijazah yang asli, Roy Suryo tidak punya hak sebenarnya untuk mengklaim itu palsu gitu Bang. Iya, yang tadi actori onus probandi, orang yang mendalilkan silakan tapi harus mampu untuk membuktikan. Pembuktiannya itu sebetulnya dari mana produk ini dibentuk atau dibuat. Ya, ternyata ini produknya ada produk UGM. Maka kalaupun ada cacat, yang berhak untuk menuntut, ibaratnya Bapak itu memalsukan ijazah, ibaratnya.
Maka yang menuntut itu ada universitas. Kenapa menuntut? Karena nama universitas sudah dicantut. Sedangkan yang bersangkutan misalnya tidak kuliah di UGM. Ketika orang lain ya menuntut seseorang tanpa dalil-dalil, tanpa ada suatu yang ibaratnya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi dia. Sedangkan kerugian bagi individu yang misalnya Roy Suryo CS tidak ada, mestinya yang harus menuntut itu adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Oke, Bang, untuk pengentalan kata Roy Suryo kemarin kan teroris yaitu Roy Suryo, Dr. Tipa dan Freeport sudah memegang sebuah kertas SP3. Nah, Abang tadi melihat seorang Roy Suryo, apa sih yang membuat hukuman atau pasal yang mengenakan dia lebih dari 6 tahun atau berapa? Ya, jadi Pak Roy Suryo mendapatkan laporan itu ada 4 laporan kepolisian. Ada pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, serta ditambahkan Undang-Undang ITE. Yang memberatkan ini adalah Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35. Di pasal tersebut, di pasal 32 itu ancaman pidananya itu 12 tahun. Ya, 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Ya, kalau tidak salah saya seperti itu. Di 35 demikian, 8 tahun denda 2 miliar. Maka ketika demikian diputuslah dia 12 miliar. Diputuslah 12 tahun. Kemungkinan bisa membusuk di dalam beliau. Ya, bisa membusuk di dalam. Kenapa? Ini lama sekali. Bahkan kalau dijuntokan tambah dia seperberapa, misalnya 12 tahun dijuntokan yang lain ditambah bisa sampai 13 tahun, 14 tahun dan 15 tahun. Ya. Ya, dan ditambah juga ternyata beliau pernah mendekam di Jeruji Besi atau menjadi warga binaan lapas. Ini merupakan residivis, bisa dikatakan residivis. Bukan hanya karena kasus ini, ya mungkin karena kasus yang lain. Jadi persiapkan diri saja menjalani proses-proses ini dan mempersiapkan diri juga untuk mempersiapkan bukti-bukti meyakinkan hakim bahwa ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi itu palsu. Kalau tidak mampu disajikan di dalam sebuah persidangan, maka siap-siap saja. Kenapa? Tentu saja mereka ada menambah atau mengurangi, mengedit suatu objek atau suatu benda ijazah. Maka itu sudah masuk di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Begitu. Dalam proses Abang melihat perdebatan soal di salah satu stage dari seorang reformator Refri Orang yang mengatakan terkait analisa-analisa yang selama ini diperdebatin. Terindikasi reform sudah mereview atau sudah menganalisa bahwa itu asli, tapi tetap Refri menyatakan itu palsu dengan stempel-stempel yang ada di ijazah itu gimana? Jadi ini menarik sebetulnya. Para penegak hukum itu sudah mengantongi bukti-bukti tambahan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Rismon. Rismon itu ibarat membuka pandangan kepada JPU, pandangan juga kepada para penyidik. Ternyata dia menyatakan bahwa di dalam jasa itu ada watermark. Lengkap itu. Hanya Bapak Roy Suryo saja tidak mengakui hal itu. Nah, ini kan menjadi suatu pembuktian ke depannya. Jadi satu kubu ini sudah terpecah belah, yang tidak mengikuti alirannya akan membongkar, saling menyerang satu dengan yang lain mereka. Bahkan terakhir ini Rismon diserang dengan ijazah palsu juga. Begitu juga Rismon menyerang Roy Suryo tentang permasalahan ataupun pernyataan-pernyataan mengenai dugaan ijazah palsu kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Begitu. Abang sebagai ahli pidana yang biasa hadir dalam persidangan, harusnya perdebatan alasan di pengadilan bukan dipublish dalam konteks di salah satu stasiun ya Bang. Iya. Konteks ini karena Rismon berdebat bahwa ini baru kelas ahli dia, nanti ada prof yang lebih intelek untuk menganalisa. Nah itu melihat itu gimana Bang? Ya, jadi seorang satria di dalam sebuah hukum, ya.
Jadi kalau Gongsu nyampaikan seni berperang ya, tanpa berperang dia menang. Bahasanya seperti itu. Jadi lebih arif itu ketika barang ini bergulir sampai ranah persidangan, Bang Roy Suryo bisa menyajikan bukti-bukti yang dimiliki, keyakinan dia bahwa ijazah itu palsu. Demikian juga Bapak Jokowi melalui pengacaranya atau Bapak Jokowi langsung membuktikan atau memperlihatkan atau mempertontonkan ya bahwa ijazahnya itu memang ada dan asli. Begitu juga beliau menyajikan para saksi-saksi yang tahu dan jelas satu kuliah, satu bangku, bahkan satu angkatan. Ini menjadi bukti ataupun saksi yang menguntungkan masing-masing pihak ataupun pihak-pihak yang bertikai begitu. Abang menyebut kata saksi, namun kan ini ada pendidikan sah ahli mahkota itu jadi sebagai tapi Rismon kan dipertanyakan soal keahlian gelarnya dia sah. Oh, kalau gelar Rismon berbeda dengan konteks dugaan ijazah palsu yang tertimpa ya yang dihadapi Bapak Jokowi. Itu laporan akan dilayangkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kalau dikaitkan dengan permasalahan Bapak Jokowi tidak bisa. Jadi Rismon kalau dianggap dia ijazah palsu, siapa yang merasa dirugikan? Silakan menuntut. Kalau ini betul dan jelas bahwa Bapak Jokowi merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan, dengan statement-statement yang dilakukan Roy Suryo CS. Tapi kan pertanyaan saya, dia kan juga akan diajukan sebagai ahli mahkota dalam persidangan nanti di kasus ijazahnya Pak Jokowi. Namun kan ijazahnya itu kan ijazah asli gelarnya itu masih dipertanyakan bahwa sah atau asli atau palsu. Nah, itu secara substantif dibagi ahlinya sah nggak gitu loh Bang? Iya, kalau demikian kan begini, tidak mungkin juga ya. Ini kan semua kuasa hukum, jaksa penuntut umum ataupun pihak mereka menyajikan seorang ahli, bukan dominan saja, hanya Rismon saja sebagai ahli. Bisa saja dia mencari saksi ahli yang lain atau para ahli yang lain untuk meyakinkan suatu peristiwa ini ada enggak pemalsuan. Kan demikian. Kalaupun tidak ada, berarti harus dibuktikan juga dalil-dalil tertentu. Jadi kita berfokus kepada perkara-perkara yang khususnya menyangkut tentang dugaan ijazah palsu terhadap Bapak Jokowi. Di luar konteks itu kembali siapa yang dirugikan. Kalau misalnya dianggap ya suatu ketika Bang Rismon itu ijazahnya palsu, siapa yang pernah dirugikan? Dia dimanfaatkan apa? Ijazah itu digunakan untuk apa ijazah itu? Ketika seseorang merasa dirugikan karena dia menghadirkan sebuah ijazah itu dan mendapatkan suatu keuntungan, bisa saja orang yang dirugikan membuat laporan. Demikian. Tapi itu dilaporkan terkait salah satu buku yang dia tulis, yaitu Gibran Endgame. Gibran Endgame, Ya. salah satu pembelinya yang merasa ditipu dengan konteks yang tidak benar dengan tulisan dia. Nah itu gimana? Iya, tidak masalah. Itu kembali kepada permasalahan hukum yang akan dihadapin Rismon. Kalau Rismon memang ada membubuhkan segala sesuatu, memanfaatkan situasi dan kondisi, seolah-olah dia adalah seorang doktoral. Ketika itu berdampak bagi seseorang dan seseorang itu mengalami suatu kerugian, bisa saja orang itu melakukan pengaduan atau membuat laporan ke polisian. Seperti itu. Nggak sih Bang, sampai laporan dia sudah diproses, Ya, dia merasa rugi Bang, dan ditipu dengan membeli seharga 6 juta dengan 6 lembar. ya bisa saja. Makanya kalau laporan ke polisian, siapa saja bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Polisian akan menelaah kembali, ini masuk nggak unsur pidananya. Kalau tidak masuk unsur pidananya, maka polisian akan menghentikan itu perkara. Tapi kalaupun ada suatu kerugian dan masuk unsur pidananya, maka perkara ini akan bergulir sampai ke ranah persidangan juga. Itu kenapa? Itu sudah merugikan orang lain dengan misalnya membeli sejumlah buku dengan nilainya lebih dari 2,5 juta. Kalau dulu itu nilai kerugian itu minimal 2,5 juta. Kalau di atas 2,5 juta itu bisa diproses secara hukum begitu. Bang, untuk perkara yang kita akan juga, Rismon
salah satu representatif menyebut nama Akep yang bergulir katanya ada indikasi terlibat dalam proses ijazah Pak Jokowi. Nah, Abang sebagai ahli pidana, apakah itu juga harus dibedah semua, Bang? Iya, kalau demikian yang tadi aktori onus probandi, orang yang mendalilkan harus mampu membuktikan, menyajikan segala bukti-bukti bahwa adanya yang menyokong, ada yang berbuat untuk menjatuhkan orang lain. Siapa pendananya ataupun yang memberikan suatu support dana terhadap gejolak-gejolak hukum yang ada ini, maka orang tersebut harus dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Jangan dibiarkan. Maka bisa saja itu asumsi saja yang dilontarkan oleh Bang Rismon, begitu. Oke, Bang, oke. Abang mulai dari sebagai ahli pidana yang tahu hukum fakta-fakta yang seorang Resuryo terindikasi akan proses hukumnya, karena apa sih yang dia apa membuat gugatan ke sini, apakah ada indikasi ketakutannya bagaimana? Iya, itu tentu saja ada suatu ketakutan. Jadi ini sudah bergulir tentang sebuah produk hukum. Seseorang itu pasti ketika sudah terjerat dalam sebuah hukum, dia itu akan membuat suatu pembenaran seolah-olah dia tidak bersalah. Jadi wajar saja dia mencari pertolongan, mencari pembelaan ke kanan ke kiri, bahkan dia melontarkan statement-statement yang belum jelas itu statement benar atau tidak di dalam pembuktian tersebut. Tapi kata termodal viral ya, Bang. Ya, yang disebut oleh mantan, disebut oleh siapa? Resuryo sendiri ada satu termul. Oke, bahasa-bahasa termul itu kan sudah berlangsung begitu lama. Ya, bahkan salah satu orang ternama di Indonesia menyatakan demikian juga sebetulnya. Orang menyatakan bahwa Bapak ini kok dahulu satu kursi dengan beliau, bersandingan. Kenapa sih berstatement kelihatannya sangat merugikan bagi Bapak Jokowi? Mestinya dia seorang dermawan, seorang yang menjadi contoh tauladannya bangsa dan negeri ini. Dia memberikan suatu penyejukan terhadap suatu permasalahan yang sudah berjalan yang begitu lama. Bukan dia memberikan statement-statement yang dianggap statement itu pro dan kontra terhadap suatu permasalahan hukum yang ditimpa oleh Bapak Jokowi, begitu. Kan ada juga kuasa hukum dari Resuryo itu 3 orang Jokowi terkait biasa dan akhirnya saling hukum dalam konteks bukan bagi pemerintahan, tapi saling menyerang dan akhirnya saling melapor. Ya, ini kan suatu bentuk ketidakpuasan masing-masing ya. Jadi orang-orang itu merasa tidak puas dengan perdebatan ataupun gejolak-gejolak permasalahan ini, sehingga masing-masing pihak itu melaporkan si A, melaporkan si B melaporkan si A. Jadi situasi dan kondisi ini menjadi ruyem, jadi semakin parah. Gara-gara permasalahan ini tidak kunjung selesai, tidak ada penyelesaian. Maka saya harapkan bahwa para penegak hukum khususnya ini kembali kepada jaksa ya, kepada pihak kejaksaan, tolong diperiksa dengan rapi, tolong diperiksa dengan teliti. Jika betul-betul itu memenuhi unsur, jika betul-betul itu terbukti, ada bukti mendukung memang layak dan pantas ini di P21-kan, ya segera di P21-kan biar bergulir di ranah persidangan. Sehingga masyarakat Indonesia mengetahui benar atau tidak dugaan-dugaan rekan-rekan Roy Suryo itu atau Roy Suryo CS mengenai jasa Jokowi itu adalah palsu. Mungkin itu. Kalau itu dikatakan ijazah itu palsu, maka itu harus dibuktikan di tengah-tengah persidangan. Jadi masing-masing pihak ada berstatement mana ijazah Bapak, sedangkan ijazah itu masih disimpan oleh para penegak hukum, mungkin di kepolisian atau di kejaksaan. Kenapa disimpan? Takut ke depan ada timbul hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan dihadirkan di persidangan. Karena sebelumnya sudah diteliti oleh laboratorium kepolisian bahwa barang itu diindikasi asli. Kan bahasanya seperti itu. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih.